bedainnya. Awalnya kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, kan pilihannya cuma dua. Dosa itu, ujian itu, kepahitan itu, ujung-ujungnya cuma dua. Satu, gugurin dosa. Dua, meninggikan derajat. Ulangi, ini harus hafal ya. Kalau kita dapat kepahitan, Bu, apapun ya Bu ya, entah ada tetangga yang mencaci, entah tempat kerjanya kurang nyaman, entah kepanasan, entah sakit, demam, apapun yang bikin kita nggak enak, jalan ke depan pintu sekolah, kelingkingnya nyenggol kursi atau batu, kalau itu sakit sama, itu juga termasuk kepahitan ya. Semua hal itu berujungnya cuma kepada dua. Satu, gugurin dosa. Dua, meninggikan derajat ya. Nah, kalau untuk menggugurkan dosa, itu dia yang namanya hukuman azab ya. Jadi sederhananya, azab itu diundangnya oleh dosa ya. Jadi ngebedainnya di situ. Karena kalau sekedar kepahitan, nabi-nabi pada dapat kepahitan juga nggak Bu? Iya. Tapi masa iya karena dosa-dosa mereka Bu? Kan mereka mah terampuni dosanya, betul? Berarti kepahitan mereka bukan diundang oleh dosa. Nah jadi tadi ketika dapat kepahitan nih mecah jadi dua. Ada yang jadi azab, ada yang jadi ujian. Apa itu azab tadi? Diundang oleh dosa ya. Kepahitan yang diundang oleh dosa. Kok berarti Allah benci ya, makanya diazab? Bukan ya. Justru ditolong, lumayan DP duluan penggugur dosa, betul? Daripada seumur hidup maksiat tapi di dunianya gak pernah dapat kepahitan apa-apa, lebih repot nanti di akhiratnya ya. Jadi lebih beruntung yang dibersihkan lebih dulu di dunia ya. Contoh, ada yang korupsi 10 orang, yang 9 gak ketangkep, yang ketangkep sendirian, kan dia marah, kenapa teman saya yang 9 gak ikut? Tapi gara-gara di dalam bui itu, di dalam sel, akhirnya mulai kenal belajar agama, mau maksiat lagi gak bisa. Akhirnya pilihannya cuman ya udah ikut kegiatan ibadah, lama-lama ya Allah bolak-balikan hatinya, sampai setelah beberapa tahun yang tadinya dia marah sekarang malah bersyukur, alhamdulillah ya, untung saya yang ketangkep. Coba kalau saya nggak ketangkep, dibiarin oleh Allah korupsinya berhasil terus, repot saya meninggal, betul? Cuman bagi yang segitu mencintainya terhadap harta, pasti ketangkep pas korupsi itu ujian, pasti tidak disukai. Padahal dari sudut pandang akhiratnya, oh itu kebaikan. Karena kan kadang kita memandang suatu hal itu cuma dari sudut pandang Bu ya. Saya nulis di sini angka 6. Menurut Ibu kalau ngelihatnya dari situ bisa jadi 9, betul? Iya. Setelah saya minum ini mungkin jadi masalah bagi saya, harus dibuang, masuk tempat sampah. Tapi kata pengusaha daur ulang Bu, ini di dasarnya tong sampah juga digali-gali. Ya, bendanya sama kan? Tapi bagi saya harus dibuang, bagi orang ini dikumpulin. Ya. Jadi gitu. Kalau untuk gugurin dosa, diundang oleh dosa, namanya diazab lah ya, atau hukuman ya. Dan sama sekali lagi, bukan Allah benci. Justru kalau Allah benci, ke sana udah kumpulin sebanyak-banyaknya. Korupsi terus, maksiat terus, begini terus, tapi tetap sehat, tetap kaya, tetap, oh itu lebih bahaya Bu, demi Allah ya. Nah itu azab. Kalau ujian sama, pahit juga. Tapi kalau pahit yang disebut ujian tadi, pahit yang meninggikan derajat ya. Tadi kan kita lihat kepahitan itu ujungnya dua. Kalau satu untuk gugurin dosa, dua ninggiin derajat. Kalau untuk gugurin dosa namanya azab, kalau untuk ninggiin derajat baru disebutnya ujian gitu ya. Makanya tadi kan Nabi ujiannya lebih parah, dari kepahitannya lebih parah
Masa itu azab dari Allah? Bukan. Ujian. Buktinya nama-nama beliau makin mulia. Ya. Firaun hidup 400 tahunan, kaya, tajir, istri soleha, seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, batuk juga gak pernah. Firaun tuh mulia gak? Mulia gak Firaun? Enggak, hina ya. Terbukti ibu-ibu gak ada yang ngasih nama anaknya Firaun kan? Iya. Ibu anaknya menilu lucu, siapa namanya? Firaun kok. Gak ada nama lain bu, ya. Coba lihat, kaya, berkuasa, teman-temannya kaya juga, Haman, Korun, ya. Tapi mulia enggak. Padahal sehat iya, kaya iya, istri soleha iya. Ya. Nah itu Firaun. Kalau para nabi pahala banyak, dosa tidak ada, terampuni. Ujian parah banget, lebih parah daripada kita. Apa bikin mereka hina? Enggak. Buktinya ada orang tua yang ngasih nama anaknya Ayub. Padahal Ayub itu seseorang nabi Allah yang diuji dengan 18 tahun kena penyakit kulit, sekujur tubuh. Waktu kena penyakit kulit, anak kandungnya 12 orang meninggal barengan, 12 ya. Ladang dan hewan ternaknya kena wabah, layu dan mati semua. Ya, berat tidak? Apa itu membuat beliau hina? Enggak, makin mulia. Ya. Nah, tadi berarti pahit ada dua. Ada yang gugurin dosa, ada yang ninggiin derajat. Saya ulang-ulang biar benar-benar apal, ya. Sok tes. Kepahitan itu ujungnya dua. Satu, dua. Bagus, diingat terus ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kok gimana ngebedainnya? Kepahitan yang saya alami ini azab atau ujian sih? Gimana bedainnya? Kalau itu untuk gugurin dosa, dalam kurung azab, biasanya perih banget tuh. Ya, biasanya. Tapi kalau untuk ninggiin derajat, bagi orang yang ngalaminnya bisa jadi biasa weh, udah nggak gimana-gimana. Iya kan? Coba lihat para nabi. Ada gitu yang ngeluh, ya Allah gini amat sih jadi nabi, tau gitu saya nggak mau gitu. Nggak ada yang ngeluh kan? Pundung itu pundung, masa nabi pundung? Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Enggak, kemarin gue diledekin melulu. Masa begitu? Ya nggak akan besar Islamnya kalau nabi kita pundungan. Tapi enggak beliau. Kepahitan lebih pahit, tapi enggak gitu. Karena itu untuk meninggikan derajat. Iya bisa terluka, bisa berdarah, bisa berkeringat, tapi nggak nyampe yang marah ke Allah, nyalahin Allah, nggak yang menderita, lebih baik aku mati saja. Nggak ada yang kayak gitu. Ya. Tapi kalau untuk gugurin dosa, perih. Ya. Anak-anak muda misalkan, ya, diputusin pacar, biasanya nangis ya, termehek-mehek, sedih ya. Punten bisa jadi itu emang untuk gugurin dosa ya. Tapi bukan berarti nggak boleh nangis. Nangis juga ada dua. Ada dua nangis. Satu, ada yang nangisin masalah. Dua, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda nggak? Beda ya. Ulangi. Satu, ada yang nangisin masalah. Dua, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Kira-kira yang mana yang bikin pertolongan Allah datang? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Kan apal ya. Contoh, hei pemuda, kenapa kamu nangis? Iya kok diputusin pacar. Kenapa diputusin pacar nangis? 1 jam sebelum saya putusin, saya beliin pacar saya sekeluarga iPhone 15 Pro Max. Oh pantesan sakit hati ya. Tekor soalnya. Iya. Begitu ya. Yang satu lagi juga nangis. Pemuda, kenapa kamu nangis? Sama diputusin loh. Tapi kenapa diputusin nangis? Karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Gaya ya. Si Eta tetep nangis tapi ya. Tapi kan beda dong nangisnya
Dari situ akhirnya dia sadari kesalahan dan kepahitannya itu untuk ngebersihin. Kapan kok dosanya bersih? Lihat aja nanti. Orang bilang waktu menyembuhkan, betul? Padahal bukan waktu yang menyembuhkan. Sejatinya ketika nanti udah gak sakit lagi, punten, bisa jadi karena dosanya udah bersih, terhapus oleh rasa sakitnya. Iya kan? Rasa sakitnya punya motor dipakai maksiat, daripada dipakai ke masjid lebih sering dipakai maksiat. Hilang motornya, hari pertama hilang motor sama 10 tahun setelah hilang motor kan beda perasaannya. Ya, 10 tahun mau mungkin udah tobat lagi, udah ibadah lagi, ya udah biasa aja, malah diketawain. Kamu tahu nggak, dulu saya hilang motor, gitu ya. Beneran lu, waktu masih di Thailand lu ya, izin cerita, ngeliat rekan-rekan di sana yang lebih senior lagi pada ketawa cekikikan. Saya nimbrung ya duduk, saya ngedengerin apa sih yang mereka bahas. Ternyata mereka lagi bahas pengalaman waktu mereka digerebek polisi. Kenapa keketawaan, kata saya teh? Karena ya gitulah Bu, masa lalu sepahit apapun kalau udah lewat cuman jadi cerita lucu bagi kita. Betul gak sih? Siapa yang dulu waktu SD pernah keluar di celana? Iya. Mungkin di saat di hari itu malunya luar biasa, panik, gelisah, diledekin teman-teman satu kelas. Sekarang udah diketawain aja ya. Nah ini mereka ngomongin tentang, jadi ceritanya rebutan siapa yang disuruh beli makan. Satu kala dia pergi beli makan, keluar buat beliin, bungkusin buat teman-temannya. Kesel kan, aduh saya yang dipilih berat, capek naik turunnya. Begitu temannya keluar, gak lama ada yang ngetok lagi, cepet banget. Taunya yang masuk polisi, wah ditangkepin itu, disuruh jongkok, diborgol, wah segala macem. Ya, udah gitu pada ngeluh gitu. Tahu gitu saya aja yang bungkus makanan, selamat tuh teman saya. Ya. Karena kan jadi keluar ya kan. Tetapi lagi diinterogasi kayak gitu, tiba-tiba dia masuk. Ngapain kamu? Sini. Ini Pak ngantri makanan. Ikut, jadi ikut. Ditangkap kata yang lain. Bodoh ini orang, bukannya kabur malah dia masuk nganterin makanan. Ya. Di hari itu satu pun gak ada yang ketawa. Ada yang 4 hari lagi nikah, tau gak Bu? Itu diantara yang ditangkap itu. 4 hari lagi nikah di penjara. Ya. Tapi berapa tahun berlalu mereka udah pada lepas. Biasa keketawaan. Ini manusia paling ngaco. Bukannya kabur dia balik lagi ke tempat penggerebek ganja, ditangkap. Ya. Ya gitulah ya. Tayasyal ya. Itu adalah tadi balik lagi azab sama ujian. Jadi kadang yuk jujur lah kalau kita pengen ngeceknya, ya Allah ini kok perih banget, mungkin ada sesuatu yang kita lakukan dan belum kita tobati ya, karena memang ya obatnya tobat ya. Selesai. Ibu ingat, saya ulangi kisah ini ya, ini karena yang ngajakin ke sini itu Teh Fitri, kenal nggak Bu? Tuh duduk di sebelah istri saya. Jadi saya udah punya istri. Ya, kudu dipertegas gitu ya. Kami Allah kenalkan waktu umroh bareng ya. Jadi saya ini ada cerita waktu di Masjidil Haram. Walaupun bukan barengan dengan kami. Jadi ada seorang ibu beres sholat keluar dari Masjidil Haram. Mengagumi keindahannya kan, pelatarannya lapang, orang sekian banyak, langit begitu luas, Masya Allah indah. Lagi menatap langit yang segitu indah dan luasnya, tiba-tiba ada sesuatu yang hangat jatuh ke dahinya, ceprot. Apa coba? Iya, burung ya. Ceramah macam apa ini ya? Tapi kita ambil hikmahnya aja ya. Maka beliau ke dalam ambil wudhu, sholat tobat. Beres ke depan, beres sholat tobat, keluar, teman-temannya nungguin kan. Perasaan keluarnya bareng. Kenapa kamu masuk lagi? Iya, saya kena burung. Kena burung terus ke dalam sholat tobat. Kenapa kena burung sholat tobat? Ini sini. Duduk. Sini saya jelasin ya. Dijelasin Bu akhirnya. Bu, sekarang perhatiin Bu ya. Langit segini luas, tanah
segini lapang, manusia segini banyak, jidat saya segede gini, pantat burung segede gitu. Gimana matematikanya nyampe jidat saya, Bu? Di situ ada dosen fisika, Bu. Betul juga. Sudut kemiringan dari pantat si burung, trigonometri, ingat gak? Sin, cos, tan, ya. Kecepatan angin, kecepatan burung, kelembaban udara, diameter jidat, massa jenis kotoran burung, rho sama dengan M per V, massa dibagi volume. Tuh, masih ingat ya nggak? Nyampe ke sini, betul, kemungkinannya kecil. Ada satu lagi yang nimbrung, ada satu faktor yang tidak terkira. Tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules ngeliat muka ibu. Jangan ngehina. Ya, nyampe. Sekarang mau gimana? Dasar burung kurang ajar. Burungnya nggak ngerti bahasa Indonesia, kan burung Arab, betul? Iya kan burung Arab. Iya. Mau ngomong apa lagi? Saya tidak terima. Tanda terima masih hangat di jidat, ya. Belum dilap itu, iya. Ya udah, akhirnya beliau lebih memilih daripada menyalahkan siapapun. Pasti ada yang mengundang kejadian ini, sehingga Allah izinkan kejadian ini terjadi. Maka daripada beliau sibuk nyalain siapapun, sibuk bertobat, masuk ke dalam, ya. Gitu hikmahnya, ya. Kan kadang orang, punten ya, ini salah satu sifat buruk yang harus paling dibuang. Ada jenis-jenis orang yang kalau terjadi sesuatu, bukannya sibuk perbaikin diri, tapi malah sibuk nyalahin orang. Misalkan nih, ibu di apa tadi namanya? Bekom, ya. Misalkan ada suatu masalah, pasti ada aja jenis yang bukannya sibuk, malah sih, ini siapa yang salah sih? Begitu udah dapat siapa yang salah, tuh kan udah saya bilang. Tambah soleh enggak, tambah takwa enggak, yang penting nggak ada yang disalahin, yang penting bukan saya yang disalahin, udah dia tenang, ya. Padahal kan seharusnya orang beriman itu apapun yang terjadi dalam hidupnya nggak peduli siapa yang salah, yang penting gimana caranya gara-gara kejadian ini aku tambah dekat sama Allah, ya. Iya kan? Ini dekat bandara ya, Bu? Halim ya? Oh, pesawat lewat dulu ya. Kita doain ya Allah, mudah-mudahan di dalamnya selamat ya. Mudah-mudahan pilotnya nggak selingkuh sama pramugarinya. Boleh dong ngedoain orang ya. Mudah-mudahan soleh-soleha semuanya ya. Ya. Balik lagi tadi, nyampe mana? Nyalahin ya. Coba lihat ya. Misalkan anak sekolah nih, Bu. Udah di kelas, tiba-tiba ada yang ngajakin bolos. Ikut we bolos. Ketangkep. Waktu ketangkep dia bilang, "Pak, saya mah diajakin sama si itu." Ya. Ya enggak? Nabi Adam alaihissalam kan tadinya nggak mau makan buah terlarang. Siapa yang ngajakin? Iblis. Waktu dihukum. Kan umumnya orang biasanya, ya Allah, pan kau tahu saya mah diajakin, dia yang dihukum, kenapa saya juga kena? Kalau Nabi Adamnya orang Sunda ya, tapi kan bukan ya. Tapi enggak kan? Coba beliau daripada milih nyalahin iblisnya nggak disebut bahkan di doanya Nabi Adam. Iblisnya. Quran surat 15 Al-Hijr ayat 39.
15.239, yang artinya karena engkau yang menjadikan aku sesat, wahai Allah. Jadi kalau bahasa ininya, Allah sih jadiin saya sesat ya. Ibarat ada maling ditangkap, Allah sih jadiin saya maling gitu ya. Jadi kalau ada yang orang sibuknya nyalah-nyalahin terus, apunten iblis sudah ngelakuin itu duluan berabad-abad yang lalu ya. Malah Allah yang disalahin sama iblis di ayat 5 surat 15 ayat 39-nya. Ya orang beriman lihat Nabi Adam, enggak sibuk nyalahin siapa-siapa, saya yang salah, udah cukup. Dan yang penting gimana caranya dari kejadian ini saya tambah dicintain Allah, udah nggak peduli yang lain mau siapa yang salah kayak saya yang salah, udah sibuk aja perbaikin diri ya. Nabi Yunus juga begitu alaihissalam, lelah mendakwahi umatnya menipada bandel, tinggalin weh, naik kapalnya kayak kelebihan muatan, harus dibuang salah satu muatan, sampai semua muatan udah dibuang tinggal orangnya, yuk kita korbanin. Gak ada yang mau sukarela kan, diundi keluarnya Nabi Yunus. Tunggu, dia salah seorang pemuda terbaik di zaman kita. Tuh diakui oleh orang-orang baik orang ini. Ulang lagi, kita gak ridho kalau misalkan dia yang harus dibuang ke laut. Diulang lagi, Nabi Yunus lagi yang keluar. Diulang lagi, Nabi Yunus lagi yang dikeluar. Akhirnya dibuang ke laut, dicaplok sama ikan paus ya. Coba kita meninggalin sholat dengan sengaja aja dicakar kucing geng enggak. Beliau mah paling salahnya waktu itu doang, itu pun akhirnya dimaafkan oleh Allah. Ninggalin umatnya dimakan ikan paus, ditelan 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan perut ikan. Di dalam perut ikan apa ngambek sama Allah, ya Allah kieu teh ingat lah ujian teh ya kan. Beliau bukan orang Sunda juga ya. Ya Allah kan saya teh nabi, masa gini-gini amat, enggak. Doanya Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Surat 21 Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tiada ilah selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya saya yang zalim. Bukan salah siapa-siapa, saya yang zalim. Mau nyalain umatnya, nyalain apa? Enggak, orang beriman gak sibuk nyalain orang, sibuk memperbaiki diri ya. Sehingga lihat, kepahitan itu bukannya membuat beliau jatuh dalam kehinaan, tapi kan naik derajatnya. Kayak ginilah orang makin banyak dapat tes, baik itu ujian sekolah, ujian sertifikasi, ujian di kampus, ujian di apa, makin banyak prestasinya, betul. Anda ujian kan naikin derajat, betul. Coba anak ibu udah belajar dari kelas 10, 11, 12, semua kitab sudah dikhatamkan, tapi nggak mau ikut ujian, bisa lulus nggak? Ya enggak kan. Jadi yang pertama juga jangan alergi sama kepahitan, sama ujian, karena bisa jadi gara-gara kepahitan itu ya kita naik tingkat ya. Contoh ya, pandemi musibah bukan? Sepakat ya. Ada kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut, semua dijual-jualin, tinggal 100 juta, padahal besar tadinya bisnisnya. Besoknya lockdown, PSBB, terus pikirannya bagus, oh enggak, ini orang makin banyak kesulitan, pasti banyak kebutuhan, tinggal saya sediain kebutuhannya. Maka dia dorong semua modalnya jadi modal untuk jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Gak nyampe 6 bulan 100 jutanya udah jadi 800 juta. Coba kalau gak ada pandemi, jualan masker gimana lakunya dulu? Jarang orang pakai masker ya? Hand sanitizer dan lain-lain ya. Tuh. Apalagi ada orang tinggalnya di dalam gang, gak dilewatin angkot, tapi tiap hari harus berangkat kerja, motor gak punya, masalah gak? Salah. Di tempat lain ada orang punya motor tapi nganggur, masalah gak? Dipersatukanlah 2 orang bermasalah tersebut dalam satu aplikasi. Apa? Tantan. Bukan ya, bukan Tantan, bukan Tinder, bukan micet ya, tapi
ojek online ya. Asal aplikasi ojek online-nya jangan dipakai buat chattingan yang enggak ya. Ups. Nah lagi aja ya. Kan nggak sebut nama ya ini mah ya. Nah ini kita ngambil hikmah ya. Maka minimal untuk dunianya penemu aplikasi ojek online ya, dia lebih sukses daripada orang kebanyakan. Wajar, karena beresin masalah ya. Jadi jangan alergi sama kepahitan sama masalah. Tenang aja ya. Cara naik kelas kok, cara naik tingkat derajat di sisi Allah ya kan. Lebih baik derajatnya tinggi di sisi Allah meskipun gak punya kedudukan apa-apa di sisi manusia, daripada di sisi manusia iya dia pemimpin nih paling tinggi nomor 1, tapi ternyata ada Allah tahu apa aja kelakuannya. Bisa jadi di hadapan Allah dia amat sangat rendah derajatnya. Wallahu alam ya. Jadi itu dia ya, itulah adilnya Allah kan. Orang kaya bisa ke surga gak? Bisa. Orang yang tidak kaya bisa ke surga gak? Adil kan. Coba kalau masuk surga harus minimal beli tiketnya dulu berapa miliar. Coba kalau masuk surga harus minimal udah centang biru dulu. Repot kan? Tapi mau terkenal tidak terkenal, kaya tidak kaya, tampan tidak tampan, cantik tidak cantik, semua punya peluang kan? Iya. Lagian kalau masuk surga berdasarkan kekayaan, Allah dong yang gak adil. Kan yang bagiin rezeki Allah ya. Karena Allah adil, silakan. Siapapun punya peluang, punya jabatan tidak punya jabatan, punya peluang yang sama ke surga. Syaratnya satu, nurut. Udah selesai ya. Udah nurut, udah yakin, udah beda cerita, insya Allah. Jadi gitu. Itu tadi azab sama ujian. Nah sekarang kita baru lihat, karena tadi beratnya ujian kenikmatan. Bentar dulu nih, masalahnya nikmat sama musibah aja kadang kita masih salah kaprah. Contoh latihan, Bu udah punya suami kan? Misal ibu di WA sama suami. Iya udah punya suami semua. Emang masa ada yang masih jomblo sini? Jomblo. Oh masa, tolong bedakan jomblo dengan janda ya. Ya Allah, belum nikah. Iya, nggak apa-apa, dua-duanya tetap mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh ya. Tapi kan saya nanya kayak gini bukan pengen nafkahin, Bu, tenang aja. Dan saya sama istri itu ada Teh Yunda ya. Ya, misal yang udah punya suami di WA sama suaminya, istri, boleh kan manggil istri is? Emang ibu panggilannya apa sama bapak? Wih macam-macam ya. Ya saya teh pengen memudahkan aja, misalkan istri ya, ya enak kan? Jawab sama si istrinya. Ada apa su? Suami, jangan seujon atuh Bu ya. Ditelan si ibu ya. Iya, tenang. Begini iya su. Uang belanja kayaknya harus naik is. Berapa su? 30 juta. Tiap bulan, tiap minggu is. Ya, lihat hadirin ya. Begitu mudah membahagiakan wanita, tinggal dikasih khayalan mereka sudah cukup bahagia ya. Makanya ibu suka drama Bu ya, karena penuh dengan khayal. So ibu nyari mafia di mana lagi yang glowing Bu? Cuman Vincenzo doang, betul? Iya. Coba nyari preman yang glowing di mana lagi ya? Gitu ya. Saya tanya sekali lagi, Bu, uang belanja 30 juta per pekan, nikmat bukan? Tuh, salah kaprah ya. Ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Coba, ada orang uangnya tambah banyak, tadinya nggak bisa maksiat karena nggak punya duit. Semenjak punya duit malah jadi maksiat. Musibah nggak itu duitnya? Jadi, yuk sekarang kita lurusin. Apa itu nikmat? Apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Sepakat?
Balikin sekarang. Apa itu musibah? Apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Udah selesai gitu doang. Ya. Kenapa? Soalnya gini. Kalau tidak dilurusin, terus bagi kita nikmat itu adalah apapun ketika keinginan itu terkabul. Pengen punya mobil dapat mobil, pengen dapat uang, ya. Kalau definisi nikmatnya masih itu, wajar, pantesan masih ada aja yang sedih, ya. Karena sejatinya itu belum tentu jadi nikmat. Apalagi kalau malah jadi jalan tambah jauh dari Allah, betul? Sebelum punya jabatan nggak sombong, pas punya jabatan jadi sombong, jabatannya musibah itu demi Allah, ya. Coba orang lain bukan nggak punya jabatan, tidur doang. Pemimpin punya jabatan, ada kemaksiatan yang harusnya bisa dia cegah tapi tidak dia cegah. Demi Allah dosa jariahnya ngalir tuh ke pemimpin nih. Punya kesempatan buat cegah tidak dicegah, atau bahkan malah dia yang menyalahgunakan jabatannya. Repot tuh. Tidur malah dapat dosa. Hanya karena dia membiarkan sistem yang zolim misalkan, ya. Jadi gitu ya kelihatan ngelihatnya. Jadi berarti kalau kayak gitu, kalau nikmat itu adalah apapun yang bisa membuat kita tambah dekat kepada Allah, maka apapun bisa jadi nikmat tuh. Bisa. Tadi duit tambah banyak bisa jadi nikmat, bisa. Tinggal dijadiin jalan tambah dekat sama Allah. Ya. Motor hilang juga bisa jadi nikmat kok. Bisa. Semenjak motornya hilang dia jadi rajin ke masjid. Dulu waktu ada motor perginya nggak ke masjid soalnya, ya, nah udah gitu sederhana, ya. Nah kalau misalkan selalu sekedar nikmat itu, bahagia itu adalah ketika keinginanku terkabul, masalahnya kata siapa keinginan kita tuh selalu baik buat kita? Siapa di sini yang doyan, sop buntut, ada sum-sumnya, wah diseruput tuh itu, wah. Justru itu Bu yang bikin kolesterol, betul? Bu, orang yang pada usia sepuh akhirnya pada mulai sakit karena makanan sehat atau karena makanan enak? Makanan enak. Tapi justru yang enak itu kan, yang itu orang bilang makanan Indonesia justru lebih enak ya daripada makanan di luar, ya? Iya nggak sih? Kan dengan berbagai macam bumbu variasi, masya Allah ya, jeroan dimasak, apapun dimasak ya, bumbu luar biasa. Yang pedas sekali ada, yang berminyak banget ada, bahkan kadang dirasa yang makin berminyak berlemak makin ini. Ada orang makan bakso justru yang disuka gajinya, Bu. Ya, mungkin karena gajinya belum cair-cair dia nyari gaji di tukang bakso, ya. Tapi yang lebih nyehatin mana? Caisimnya atau gajinya? Jadi kan di satu mangkok yang sama kan ada kan? Ibu tahu caisim nggak? Bahasa Indonesianya apa sih? Sawi ya. Saya caisim ya. Biasanya banyak nama sayuran dari Tionghoa ya. Caisim, pakcoy, ya. Capcay Bu apa? Dalam bahasa Hokkien itu cap itu 10, cai itu sayur. Jadi 10 jenis sayur. Jadi kalau ibu beli capcay dihitung itu nggak ada 10 macam dalamnya. Itu balikin Bu. Bukan capcay Bu. Iya kan? Kan kalau bahasa kan itji sasi golak cit pue kau cap. Nah cap kan 10. Ya. Go cap, go itu 5, capnya 10. Jadi 5 kali 5-nya ada 10. Go cap 50 ya. Itu ya. Jadi pelajaran bahasa gitu ya mungkin. Iya kan, kata siapa yang kita suka itu selalu baik buat kita. Anak-anak juga ngerasanya, aku senangnya makan coklat, permen, es krim tiap hari. Coba dimakan tiap hari, sakit gigi nggak? Pas anaknya udah sakit gigi, tapi masih minta permen, ibu kasih nggak permennya? Enggak, anaknya bisa ngambek. Mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Masa permen doang aku nggak dikasih, aku mau minggat dari PAUD. Mana minggat dari PAUD? Tetangganya ngeliat, ibu kan kaya Bu, masa permen aja nggak dikasih Bu? Ibu benci ya sama anak ibu. Ibu nggak ngasih permen karena benci atau sayang? Sama. Jadi kalau ada doa ibu yang lagi nggak dikabul, bukan Allahnya benci Bu. Karena kata siapa itu jadi kebaikan buat kita, belum tentu. Ya,
udahlah. Makanya lama-lama kalau orang sadar tentang itu, lama-lama doanya berubah. Mungkin dia mulai sholatnya gara-gara ya Allah mobil, ya Allah tas, ya Allah tetangga saya udah ganti yang baru. Masa? Boleh tau Bu? Gak apa-apa, alhamdulillah mintanya masih ke Allah daripada minta ke suami orang, ya gak? Ya Allah tas, ya Allah. Jadi kalau misal tetangga ngelihat tetangga punya tas baru, jangan dijulitin. KW paling punya mertuanya. Suka minta, ya Allah tas, ya Allah, sah. Walaupun banyak doa yang lebih baik, minta husnul khotimah, minta hidayah, ya. Tapi ya ketika akhirnya dia udah ngerasain, ya Allah ternyata ya Allah nikmat itu adalah ketika aku dekat denganmu, tambah dekat. Karena terbukti, silakan Bu, ibu punya tas baru, 1 tahun lagi bakal minta tas yang lain lagi Bu. Berapa banyak orang yang waktu mau lulus kuliah, mereka berkata, teman-teman saya juga kayak gini, saya mah yang penting kerjalah di bawah UMR gak apa-apa. Coba udah kerja setahun di bawah UMR, pasti berubah. Saya kalau tahun depan gak naik jadi UMR, saya mau resign aja. Tahun depan udah naik jadi UMR, saya kalau tahun depan gak diangkat jadi manajer, saya mau resign aja. Gitu kan? Nah ya, gak ada habisnya. Benar kata Nabi, manusia dikasih gunung emas sebesar Uhud 1, dia bakal minta gunung emas yang kedua. Ya. Makanya kan justru Islam itu aslama yuslimu, berserah, melepas. Makin kamu ngelepasin itu semua, di hati tinggal Allah doang. Jadi gak nemu alasan buat kecewa juga. Udah titipan kan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Baqarah 156 ya. Sesungguhnya, jadi ini itu kan ayat waktu ada yang meninggal ya kok? Enggak, secara arti mah sebetulnya sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kenapa kita gampang sedih? Karena kita terlalu sering melanggar ayat ini. Udah ditegasin bahwa semuanya punya Allah, tapi kita aku. Ya, bentar. Kalau ibu kesini ada yang naik mobil atau motor? Ada? Jalan kaki. Ya udah, kalau yang jalan kaki sendalnya hilang gitu ya. Misalkan. Misal. Yang jalan kaki sendalnya hilang, yang naik motornya hilang, yang naik mobilnya hilang misalkan. Sedih nggak? Nggak apa-apa, manusiawi ya. Tapi ada orang namanya Pak Burhan, tinggal di desa Sragen, RT 4, RW 5. Ya pokoknya ibu nggak kenal lah sama Pak Burhan ya. Gak usah saya jelasin lagi ya. Nah, si Pak Burhan, bapak yang tidak dikenal ini, motornya sama-sama hilang. Ibu sedih gak motor beliau hilang? Tahu geng? Enggak kok ya. Jujur, kenapa kita gak sedih? Karena bukan motor saya. Ya kan? Lebih sedih mana? Motor ibu yang hilang atau motor Pak Burhan yang hilang? Motor sendiri ya. Jadi ternyata kita sedih itu bukan kalau kehilangan. Karena kalau sekedar kehilangan, 1 orang hilang motor, 1 dunia sedih. Ya gak? Tapi enggak tuh, ada yang gak sedih. Kapan sih kita sedih? Kalau kehilangan sesuatu yang diaku-akui sebagai milik kita. Padahal kan udah jelas titipan. Tapi di aku, ini jabatanku, ini hartaku, ini aku nabung 20 tahun, ini aku merintis jabatan 20 tahun. Di aku, ini milik aku. Yang punyanya ngambil, pantesan sedih ya. Di aku sih. Ini orang-orang yang sudah menyadari hal itu hilang, biasa Karena dasarnya emang titipan tuh. Ya. Jangankan yang di saldo, jangankan yang diparkir di depan. Ini yang nempel sama badan aja, kata Allah mesti pulang duluan, tangannya lepas duluan. Lepas tuh. Ya. Kenapa Bu, bocor? Oh ini ya anginnya ya. Berdoa Bu kalau hujan. Allahumma shayban nafi'an. Allahumma shayban nafi'an. Allahumma shayban nafi'an. Silakan sambil dalam hati berdoa ya, karena ini waktu mustajab doa kalau lagi hujan. Ya Allah tas, ya Allah, ya Allah tas. Ada orang malas berdoanya biar gampang. Ya Allah, tahu kali, amin. Ini kurang ajar itu namanya.
Ya iya, Allahnya maha tahu, tapi gak gitu juga ya. Besoknya doa lagi, ya Allah sama kayak kemarin, amin. Ya kan berdoa teh ada adabnya ya. Habis sholat masih dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, memuji Allah dulu, bertobat dulu, bersolawat kepada Nabi dulu. Ada adabnya kan? Ya Allah, apal berhentinya, apalnya. Ya Allah, manusia teh ya. Jadi gitu ya. Kata siapa yang kita suka baik buat kita. Kata siapa juga yang kita tidak suka bukan jadi kebaikan, tapi justru bisa jadi malah jadi kebaikan. Ya. Sehingga dari situ kita lihat orang yang akhirnya sudah paham itu, doanya lama-lama berubah. Ada ini pemuda, saya ingat dia pengen punya motor, minta ke orang tuanya, maaf nak belum ada uangnya, bersabar dulu ya. Maka buntu dia, saya mau dapat dari mana? Mau kerja nggak mungkin keluar dari sekolah. Mau sambil pulang sekolah kerja, paling dapatnya berapa? Maka akhirnya dia buntu, ambil wudu, sujud minta ke Allah. Terus jadi rajin sholat 5 waktu. Saking pengennya dia nambah duha, nambah tahajud terus. Dia terusin sampai suatu ketika tahajudnya bolong. Subuhnya nggak telat, tetap sholat subuh berjamaah di masjid saf paling depan, tapi tahajudnya bolong. Beres sholat subuh, yang tadinya biasa minta motor, sekarang karena tahajudnya bolong, dia berdoa, ya Allah maaf tadi nggak tahajud, izinkan ini malam terakhir saya tidak tahajud, izinkan saya besok bisa tahajud ya Allah. Coba seorang pemuda berdoa untuk bisa tahajud setiap hari, soleh nggak bu? Boleh, tapi dari mana asal-muasalnya? Gara-gara pengen motor tuh pertamanya. Suatu ketika dia terus istiqomah, ya Allah, besoknya akhirnya bisa tahajud. Yang tadinya tahajudnya minta motor, sekarang berdoanya, alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan hamba bangun, izinkan hamba tiap malam seperti ini ya Allah. Tuh, istiqomah. Suatu ketika dia udah lulus, udah kerja, lagi di ATM, cek saldo. Saldonya udah cukup nih buat beli motor. Perasaan dulu saya rajin sholat gara-gara pengen motor. Azan berkumandang, badannya udah gak betah, karena pasti langsung dari tempat wudhu pengen sholat ke masjid, karena udah saking terbiasa ya. Coba lihat awalnya mudah. Kadang kalau Allah udah rindu sama seseorang, kadang caranya gak selalu dikasih musibah. Kadang yang paling sederhana, ditanamkan keinginan dalam hatinya. Ya Allah pengen umroh, ya Allah pengen motor, ya Allah pengen ini. Ketika berharap ke makhluk udah gak bisa lagi, nyari Allah kan akhirnya. Ketika dia sudah terbiasa dekat dengan Allah, mudah juga bagi Allah membulak-balikan hatinya, jadi gak pengen lagi sama motornya. Udah ditolong aja sama Allah ya. Itu yang lebih mahal ya. Oh boleh nggak sholat duha biar jualannya rame? Boleh, alhamdulillah, bagus. Mintanya masih ke Allah. Allah kok yang nyuruh kita minta. Surat 40 Ghafir ayat 60, 40.260. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, nanti aku kabulkan. Kita disuruh minta ya. Tapi terusin sholat duhanya sampai nanti hati kita berubah. Ya Allah, ternyata bisa sholat duha ini nikmat yang lebih mahal daripada sekedar toko saya rame, daripada sekedar jualan saya laris. Apa artinya makin laris malah makin ninggalin sholat gitu? Waktu dagangannya belum laris, rajin, giliran mulai rame, dintar-ntar sholatnya ya. Berarti hati-hati, takutnya tidak jadi nikmat itu toko ramenya ya. Sengaja Allah tidak bikin rame karena mungkin kita belum siap. Kalau toko rame tetap jaga sholat tepat waktu ya. Jadi gitulah nyikapinnya. Jadi ujian ngadepin kenikmatan, ya udah sekarang kita udah tahu soalnya nikmat yang sejati itu bukan keinginan kita dikabul, tapi apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Sehingga kalau sekarang insya Allah udah siap, ya Allah aku
Aku terima semua ujian darimu, semua jalan hidup darimu. Yang aku tahu apapun yang terjadi, yang penting kau suka ya. Yang penting jalan jadi tambah dekat sama Allah. Udah biasa. Kalau udah nyampe di titik itu, lama-lama gak nemu alasan buat marah. Mungkin dulu gampang marah, sekarang ngapain saya marah? Kan kamu dihina. Kehinaan yang dia sebut lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Allah tahu saya aslinya kayak gimana. Pas sendirian ngapain aja, orang lain gak tahu. Orang lain paling cuma 1-2 tahu kekurangan saya. Dennis banyak omong tuh, cuman tahu satu kekurangan saya yang banyak omong. Dia nggak tahu saya selain banyak omong, banyak utang, banyak cicilan dan lain-lain. Misal ya, kenapa kita harus marah hanya karena satu aib yang benar-benar ada di diri kita, padahal masih banyak aib lain yang belum Allah buka. Kenapa kita sulit jujur sama diri sendiri? Nah, tapi kan kamu udah bantuin dia malah balas air susu dengan air tuba. Ya kan saya berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Repot ya. Tapi aib kamu digali-gali loh. Orang ngegali aib orang itu, dia bisa nyampe begadang tuh bu. Dicari foto ibu yang paling culun waktu masih di Facebook ya. Betul? Sampai paling bawah ya. Kelihatan dia nggak saking sibuknya nyari aib ibu, dia sampai telat makan, kurang tidur, besoknya tipes tuh orang lu. Coba. Nyamuk mati karena tepuk tangan kan? Masa iya kita nyari tepuk tangan melulu, betul? Udah tenang aja. Tapi kan akhirnya aib kamu dibongkar. Kita tambah baik. Nih jujur, kita tambah baik karena apa? Pilih. Karena selalu dipuji atau karena dikoreksi kekurangannya? Apa yang membuat kita tambah baik? Alhamdulillah, berarti ada yang ngoreksi. Gak digaji loh. Ibu tahu namanya akuntan? Ada yang kuliahnya akuntansi. Tugasnya ngapain akuntan? Nyari-nyari kesalahan itu kan. Coba, dia digaji buat nyari kesalahan. Coba, perusahaan yang ngegaji, tolong cari kesalahannya di mana. Sekarang ada orang yang sukarela mau begadang buat nyari kesalahan kita. Terus kita malah benci sama dia. Aneh ya. Kita tuh pengen baik di hadapan Allah atau di hadapan dia sebetulnya? Iya kan? Alhamdulillah ya Allah, dia tipes tuh gara-gara nyari keburukan saya. Makasih loh ya. Orang yang ngakunya cinta ke kita aja gak segitunya tuh bela-belainnya. Dia nyampe segitu bela-belainnya. Dia tuh yang paling sayang sama kita aslinya ya. Jangan benci sama orang yang suka. Surga kita bukan di mulut orang kok ya. Bentuknya kritik, nasihat silakan terima. Tapi kalau cuma julitan netizen mah gitu aja. Dihina apa sih ibu emang biasanya? Bu, monyong kamu. Emang mulut ibu langsung mancung? Gitu udah. Malah yang nyebut monyong yang harus majuin bibir, betul? Silakan sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Ini susah ya. Nggak bisa ya. Biasa aja udah ya. Dipuji ya sama aja dipuji. Bu, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Alhamdulillah. Maksudnya gimana kok? Maksudnya gini ya. Nyadar gak bu? Kadang juga kita suka sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Bulu mata palsu ya? Bukan ya. Contoh yang palsu. Ibu reunian, ketemu temen. Terus teman ibu bilang, ibu setiap hari tambah muda ya. Menurut ibu itu asli bu ucapan? Tolong jelaskan kepada saya secara medis gimana caranya manusia tambah muda tiap hari. Emang ibu ubur-ubur? Ya. Masya Allah ya. Tapi kita kadang suka senang sendiri kan. Pas di toilet sendirian. Iya juga ya. Hati-hati bu. Ada udang di balik bakwan.
begitu dekat, ya sebagaimana slogan zaman sekarang ya, agar silaturahmi tidak terputus. Hafal ya, harus diganti Bu. Agar silaturahmi tidak terputus, sedekah dulu 100 ya, gitu atuh ya. Udah tenang, pangga ya, terserah mau diapain. Yang penting jadi kebaikan. Saudara kita masih dizolimi di Palestina. Minimal yang bisa kita lakuin ternyata kan minimal cuman boikot, betul? Setidaknya jangan ngedukung penjajah, betul? Tapi kadang masih ada yang ribet. Gimana pori-pori hidung saya? Pori-pori dipikirin ya. Skincare saya kena boikot kok. Punten Bu, nih jawabannya Bu ya. Bu, bisa jadi komedo ibu bersaksi nanti di hadapan Allah ya. Berkah itu komedo Bu ya. Ya Allah, lihatlah ya Allah, aku berkomedo karena demi gak beli produk yang dukung penjajah. Bersaksi Bu, insya Allah. Gimana komedo bersaksi? Maaf Bu ya, tapi maksudnya ya, ayolah, kita mah paling cuman ya sekedar gak pakai produk, mereka mah bersimbah darah Bu. Udahlah ya, tenang aja. Apalagi kan mereka juga bilang, kata gak usah khawatir, mereka akan kembali kepada kita sebagaimana anjing mencari majikannya. Gak sakit hati Bu dikatain gitu? Enggak, kami gak perlu. Yuk jujur-jujuran Bu, bagi saya Bu, lebih enak kendor daripada Kentucky asli. Tahu kendor gak Bu? Kentucky dorong di pinggir jalan. Ya, coba di kendor mah ada sambal gepreknya. Di yang asli mah cuma pakai saus. Udah mahal ya. Meskipun mahal itu relatif. Coba kalau yang di kendor mah Bu, sampai pernah ada orang, Pak saya bawa sambal sendiri, pangulekin bisa nggak? Coba tuh saking iritnya ya. Anggar we enak ya. Nah udahlah, yang penting pakai syukur ya. Ibu jadi tahu kendor ya. Alhamdulillah. Kalau migar, tau nggak migar? Minuman segar. Kenapa sih disingkat-singkat gitu? Ya, terserah saya lah. Yang ceramahkan saya Bu ya. Jadi gitu ya. Yang penting yang Allah suka udah. Apa sih artinya seluruh kehidupan kita dikabul, semua keinginan kita suka, tapi Allah nggak suka kan ribet ya. Bahkan suka ada pelajaran-pelajaran loh Bu ya. Mana Teh Yunda tadi? Telepon ya. Ini mah cerita Bu ya, cerita. Jadi ceritanya dulu Teh Yunda mau ulang tahun, pengen beliin laptop, katanya mau nulis buku. Ya udah berangkat nyari yang sesuai budget. Yang sesuai budget nggak cukup buat beli yang bagus. Ya udah akhirnya dibilang sama si mamangnya, yang ini aja insya Allah nggak kalah, tapi second ya. Beli. Nyampe rumah ternyata menguji kesabaran ya. Ngetiknya sekarang, munculnya entah kapan ya. Nggak muncul ini ya. Dikasih lihat dong ke si mamangnya, komplain. Kata si mamangnya, ya udah besok bawa lagi aja. Ya udah beres ngajar, saya beres ngajar, Teh udah beres ngajar. Berangkat. Hujan Bu, tahu-tahu sendiri Bogor Bu ya. Nah begitu berhenti di bawah pohon, bukannya pohon ya, di bawah pohon, buka jok, jas hujan cuma satu. Saya pakai celananya, Teh Yunda pakai atasnya. Ya ujung-ujungnya tetap basah juga sih ya. Nyampe basah-basahan jibruk ya. Ngerti jibruk kan? Ya itu basah kuyup ya. Itu bahasa saya lagi Bu ya. Terserah saya lah ya. Nyampe dicek sama si mamangnya, bener lemot. Karena ngerasa bersalah, ya udah laptop yang kemarin dipengen yang biayanya nggak cukup, ya udah itu aja yang dibawa sebagai rasa bersalah saya. Udah jadi teh mungkin kalau saya bilang, ya Allah pengen dapat yang bagus tapi budgetnya cuma segini ya Allah, kata Allah ya teh mungkin, oh pengen yang itu
Pengen dapat yang itu dengan budget cuma segitu? Tenang ya. Gimana caranya? Bawa dulu yang lemot, kesal dulu di rumah, hujan-hujanan dulu besoknya, baru dapat sesuai budget dengan kualitas yang lebih baik. Selesai bukan? Ya kadang yang menurut kita tidak baik, baik kok ya, udah ujuk-ujukin ya. Akhirnya kemarin kami juga kejadian lain, kami pindahan, pengen ngejamu orang dan jalannya masih berantakan, belum diaspal. Pengen berusaha memuliakan tamu, dan tapi nanya-nanya kalau pengen ngaspal sendiri udah mahal ya, minimal dicor di semen ya, lumayan jalanannya panjang. Maka ya sudahlah, dari kan nggak mungkin nunggu diiniin entah kapan oleh Pemkot ya. Akhirnya nyari, biasa suka ada tukang yang kadang suka nanya ada kerjaan nggak, ada yang bisa dikerjain. Ya kemarin nggak ada, giliran sekarang butuh buat ngecor jalan, udah nyediain budget, pada nggak ada, lagi pada dapat kerjaan. Ya Allah, 2 hari lagi tamu datang. Nah ya udahlah pasrah ya. Besoknya pagi-pagi buka gerbang, ketemu bapak-bapak pakai rompi rapi, ada tulisan Pemkot. Pagi Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Lagi ngecek jalan, mau diaspal sama pemerintah. Coba kalau kemarin ada yang mau kerja bisa, udah tekor keluar duit, ditimpa sama aspal pemerintah ya. Buat apa sia-sia ya? Kata Allahnya, pengen jalannya dibenerin, tapi nggak pengen keluar duit. Tenang, dibikin semua tukangnya lagi ada kerjaan, selesai. Padahal di hari ketika itu, aduh kumaha ya, gitu ya, udah skenario dari Allah ya. Udah tenang aja, pasti terbaik dari Allah. Cuman selagi kita mengira bahwa yang terbaik bagiku adalah yang aku suka, bukan yang Allah suka, pasti masih sulit bahagia. Jawab survei sederhana ini ya. 1, apa kita semua punya keinginan? Punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang aku suka? Terus sejauh ini udah ngejar yang kita suka terus, sebagian udah terkabul, kok masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar, ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih bahagianya selalu yang aku suka, bukan yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kita suka itu baik terus-terusan ya. Kalau masih gampang sedih, saya ingat sekali ini nasihat dari Imam Ibnu Taimiyah. Orang masih gampang sedih itu alasannya 1, kata beliau. Apa itu? Karena sibuk membaguskan dunianya, tapi malah menghancurkan akhiratnya. Ibarat gini Bu, rumah ibu di ujung jalan. Buat ke rumah tersebut harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot, tanaman hias, pengharum. Jembatannya indah tapi rumahnya dibiarin bobrok. Pintunya lepas, kacanya pecah, temboknya jebol, atapnya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Betul? Tapi kalau kita sibuk ngebagusin jembatannya, nah kita lagi di jembatan Bu sekarang. Nama jembatannya dunia. Kalau cuman jembatannya yang sibuk kita perbaiki terus, pantesan sedih. Karena kita sedang sibuk memperbaiki sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Bakal ditinggalin kan? Suka tidak suka, mau tidak mau. Tapi itu terus yang kita perbaiki. Rumahnya gak pernah kita perbaiki. Pantesan sedih melulu ya. Padahal bukan berarti gak boleh punya dunia ya, tapi dunianya pun harus jadi jalan tambah dekat sama Allah. Gimana kok aku gak kebagian dunia sebanyak dia? Bisa jadi dengan jalan ini aku lebih tambah dekat sama Allah. Udah patokannya Allah aja ya. Sepakat? Setuju?
Nah udah weh segitu dulu ya. Ada kalau ada sesi pertanyaan nanti buat yang nanya ada hadiahnya. Iya punten Bu, mau kasih lihat dulu hadiahnya.